warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adal mazida liman syakara li alaihi wa wa'adal 'adzabal alima liman kafara bi ayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tuan Guru Abi Haji Muhammad Basruddin Al-Bantani Ahmad mewakili santri jamaah baik laki-laki dan perempuan, mewakili ingin mengucapkan selamat hari. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah kuatkan hatinya baik zahir dan batin. Amin. Agar bisa membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah jadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salehah. Amin. Allah Ta'ala kabul segala hajat-hajat dan niatnya. Amin. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami semua memohon doa daripada Tuan Guru. Duduk aja ya, duduk semua biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah akramil khalqi indallah wa asyrafil khalqi indallah wa ajallil khalqi indallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Wa ba'du fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa qalilun min ibadiy syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Allahumma atil a'marana wa hassin a'malana. Amin. Allahumma amin. Saudara sekalian, saya ini dikibuli Nopik. Pintar dia. Lagi ngobrol sama Kiai Safi Mustawa. Ada tamu. Kata saya ada Bang Haji Jailani sama Bang Sani. Enggak jadi, enggak ada telepon, kata begitu. Sampai tanah kusir dibilang ada Bang Amin. Ada apa Bang Amin? Ada yang mau dibicarain. Jadi saya kagak tahu ini. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dijadikan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dijadikan juga oleh Allah dari makhluknya menjadi makhluk manusia. Manusia itu makhluk yang paling sebagus-bagusnya makhluk dari banding makhluk yang lain. Dijadikan manusia, kemudian dijadikan manusia muslim yang lahir dari ayah bunda yang muslim, yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, dan yang terbesar dijadikan umatnya Nabi pilihan, Nabi terhebatnya Nabi dari seluruh makhluk Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nikmat ini adalah nikmat yang tidak bisa dihitung. Dari nikmat-nikmat itu, jadi nikmat umatnya Nabi Muhammad saja sudah menjadi besar, apalagi menjadi umat ijabah, umatul dakwah aja dapat besar dari Nabi, apalagi menjadi umatul ijabah. Saudara, sebetulnya perjalanan hidup manusia itu
memang harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita dalam profesi apa saja, apakah kita jadi aparat, jadi ulama, jadi santri, pembisnis, berumah tangga atau apa saja, sebetulnya dalam hidup itu yang tertingginya bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah, yakni yang nurut sama Allah, gitu, nurut sama dikasih contoh yaitu Rasulullah. Maka kita orang ini supaya kita barakah dalam hidup, jadi masalah umur panjang itu tidak menjadi ukuran dalam Rasulullah punya ajaran. Sebab Nabi bilang khairun nas man tala umruh, enggak segitu wa hasun amal. Kata Nabi, orang baru dikata bagus kalau umurnya nambah, tapi nilai bobot kebaikannya nambah. Yakni umur tuh karung kayak gelas yang bakal jadi mahal, isi gelas air putih 500 perak, dikasih jus jadi 5.000, dikasih teh pucuk gelas jadi 3.000, dikasih madu jadi mahal. Jadi umur itu bungkus doang. Yang paling penting memanfaatkan umur kita. Dalam posisi apa saja kita nggak perlu gengsi, sebab yang dinilai itu oleh Allah kemanfaatan hidup. Program kita hidup ini harus khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak nilai manfaat buat orang lain. Nampak Nabi memberi motivasi kita, apapun yang kita bisa manfaatkan dalam hidup, di mana saja strata kita harus menjadi orang bermanfaat. Nyenengin diri mah nggak ada habisnya. Kayak minum air laut, nggak bakalan puas. Tapi membahagiakan orang lain itu nggak bisa dibayar dengan uang, nggak bisa. Jadi bahagia itu nampak program Nabi. Jadi kalau kita tahajud lah sampai 1000 rakaat buat kita ganjarannya begitu. Tapi kalau kita bermanfaat untuk orang lain, apa aja, ada tukang jahit niatin buat nutupin aurat orang, ganjaran apa aja, kita harus bermanfaat. Tapi kemanfaatan orang itu tidak berdiri sendiri, karena manusia nggak bisa berdiri sendiri. Ada banyak orang yang di belakangnya. Disebut dalam pepatah Arab itu al-insan masturun. Al-insan masturun bi khalqih masyhurun bi khuluqih illa sida wujud. Jadi manusia itu kalau pengen bagus harus berperangai yang bagus. Kamin masturin, kamin masyhurin illa wa fi waraihi masyhur. Kamin masyhurin illa wa fi waraihi mastur. Berapa banyak orang yang menjadi terkenal itu dia tidak berdiri sendiri. Banyak yang di belakang layar, banyak yang di belakangnya. Banyak. Keberhasilan muslim itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada banyak orang yang mengiringinya. Kayak kita hidup ini, kalau mau jujur, kita kuat ngaji guys, kita bisa jadi aparat, kita bisa dagang, bisa bisnis, bisa sukses. Kalau mau jujur, itu yang terbesar adalah sujud-sujudnya emak bapak kita. Dia nangis sama Allah pengen anaknya jadi orang.
pengen anaknya bertakwa, pengen anaknya beribadah. Jadi kita beribadah tuh bukan karena kita ngaji itu bukan karena kita, tapi karena doa mereka yang menggoyangkan arus Allah. Maka bila kita ngalamin kesulitan hidup, tidak ada cara buat kita banyakin baca Fatihah untuk ayah bunda kita, dekat kuburannya kita ziarah. Karena itu kunci hidup. Kunci hidup. Kalau kita kurang berat, doa-doa mereka itu menembus langit. Maka kita orang sepintar apapun tetap di hadapan ayah bunda kita enggak ada apa-apanya, karena mereka sabab wujud kita di alam dunia. Allah sudah proklamirkan dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata alaika min yadi. Hambaku, kau belum aku anggap hamba yang bersyukur sebelum berterima kasih kepada orang-orang yang kau banyak dapat nikmat melalui tangan dia. Di antaranya ya ayah bunda kita, di antaranya ya para guru-guru kita, keluarga kita, orang sekeliling kita. Teman-temanlah yang membuat semangat dalam mengisi hidup ini. Teman-temanlah amanah dalam menjalani apa saja. Jadi sehingga kita bisa bersinergi. Seperti bangun pesantren, saya tidak ikut mencampuri, biar sedikit, karena kami yang teman-teman kami orang khair. Jadi semuanya berjalan pada jalannya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, termasuk saya punya istri. Dia mendukung. Kalau ngajak jalan-jalan, aduh habis. Kita nggak ada ketemu teman-teman. Tapi istri kita maklum sama kekurangan kita. Anak-anak kita jarang jalan-jalan sama kita. Begitu. Tapi teman kita ketika ditegur, nggak mau juga. Karena teman kita yang bagus mengaji itu libur lah. Buat keluarga. Hari Minggu kayak ngaji buat keluarga. Tapi yang usul nih saya mau perein majlisnya enggak. Pengennya majlis orang. Ya sama aja. Nggak ada yang mau. Kejar-kejaran sama optik. Sampai banyak kami kasih aurat sama optik. Bagaimana biar dia kuat badannya. Gitu. Setidak-tidaknya secara fisik sama dengan kita. Biar nggak jebol dia. Karena ini durasi waktu yang sangat padat. Sangat padat. Saya bersyukur dengan teman-teman semua, baik yang di PKMT, yang semuanya. Ini luar biasa. Luar biasa. Doain biar saya ini ada di bawah aja. Jangan saya ada terlibat di atas-atas. Bakalnya nggak ketemu ngumpul-ngumpul begini. Saya lebih senang ngumpul-ngumpul. Nggak mau dari dulu. Untuk begitu saya pengennya di bawah. Ada satu pesan indah dari Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'atami itu, suruh ngajarin wudu, sholat udai, bagian itu aja itu mudah di bawah aja. Dan itu yang sampai sekarang ya kita jalani di bawah. Ya bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari tidak lebih saudara tidak perlu mengagumi kami, tapi yang belakang kami itu luar biasa. Guru-guru yang luar biasa ikhlas, memotivasi, khususnya yang membedah. Saya punya dada ini dalam menjalani hidup. Jujur nih, khususnya santri Ghosulibat, anak-anak muda. Saya juga sama dalam perjalanan hidup ini sebagai santri itu bingung juga gimana jalanin hidup itu. Tapi Mu'alim Syafi'atami itu selalu memotivasi hidup, ngasih contoh yang ringan-ringan untuk membuat menjadi pribadi yang yakin sama Allah. Guru-guru kami banyak juga di luar Mu'alim. Begitu, karena kita sudah mengaji juga banyak. Yang paling banyak memotivasi ya kakaknya kita punya Umi.
begitu. Kiai Jurjani Maya, Bayu Ustadz Syabuddin itu kalau mau jujur dia yang paling banyak membuka dada, karena itu yang saya ajarin sama anak-anak santri dan teman-teman, ngajar yang udah bisa, biar kata ratib, biar bisa maulid, karena beliau itu yang maksa kita. Saya memang jujur ngajar nih tahadus bin emang dari kelas 4 SD saya udah ngajar betul Alfia, ini betul Qori, udah ngajar. Emang lain saya nuntut sama anak saya itu begitu, karena zaman berbeda mungkin. Saya pengen begitu. Saya emang dari kecil dulu ada pondok maju Darul Falah. Jadi dari kecil tuh sudah disuruh ngajarin aja, nggak mau aja sama guru. Jadi guru tuh hebat, memotivasi. Dan buku itu juga yang ya mualim tambah sayang sama kita dengan Samaratul Janiyah. Ini mualim, saya punya guru, punya karya. Lalu saya mau fotokopi, kagak boleh, suruh ngarang sendiri. Jadi sejak SMP saya udah ngarang kitab Samaratul Janiyah yang isinya hukum-hukum agama. Ini guru-guru kita, dia termasuk ya kakek dan pada yang memotivasi. Tapi mereka berbagai sisi dalam kehidupan ini, jujur kita lakuin juga. Pokoknya apa aja yang disuruh supaya pinter itu kayak nurut. Saya nggak makan ikan berapa tahun, saya nggak makan ikan laut. Saya baru di Jakarta makan ikan, padahal kampung saya dekat laut. Begitu, karena dilarang makan ikan. Gitu. Kata mualim enggak, cerdas juga, jadi saya nurut juga sama guru. Dulu enggak, saya enggak banyak. Jadi ini perjalanan saya pengennya bila teman-teman ini sudah pada menguasai, lalu sudah tugas kita begitu. Jadi tidak usah ini. Yang penting kita bersama mari berupaya untuk tetap dengan Rasulullah SAW. Jangan jauh dari Nabi. Kita ini nggak ada apa-apanya. Binatang apa aja tuh kalau dekat sama Nabi mulia, bilang mulia. Jadi kita kudu banyak baca sholawat. Beneran rugi. Wali-wali Allah, datuk-datuk kami itu, kalau malam ya akramal khalqi, man liman aludu bihi siwaka inda khululil hadisil aman. Wahai Rasulullah, kemana saya harus nyandar kalau bukan kepadamu menghadapi persoalan kehidupan. Dunia ini negeri musibah, dan gak ada bakal habis musibah ini. Walaupun modelnya berbeda-beda, tetap ujian aja orang dunia. Tapi kita harus menjadi pribadi bermanfaat. Otak kita harus diisi tentang Rasul. Baca sholawat, biar gak bingung. Makin ke sana kita makin bingung, beneran ngadepin hidup. Oleh karena itu, kalau kami husnudzon sama wali-wali Allah yang pada meninggal, ulama-ulama ya Allah meninggal, mereka bingung ngadepin keadaan. Begitu, udah fitnah akhir zaman, udah repot. Maka bagi kita bersama, biar kita selamat, bisalah kita baca sholawat aja tuh yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan tinggal itu, biar semuanya pada barakah. Biar kita umur ini barakah. Jadi bukan di umur panjang, tapi padat berisi umur ini adalah hal yang paling penting dalam hidup. Dan ini kita berharap kepada teman-teman majelis ini dengan kita judul Gausul Ibad. Kita semua harus berupaya menjadi pribadi bermanfaat. Di mana aja kita, sebisa kita harus bermanfaat. Dan itu yang paling nolongin. Ada dalam kitab Wasiatul Mustafa, tamanna Jibrilu an yakuna min ibni Adam li siti khisal. Kata Nabi sama Imam Ali, Jibril pengen jadi manusia, ogah pengen jadi malaikat. Padahal paling tingginya malaikat. Pengen jadi manusia ada 6 faktor. Saya ambil satu. Salah satunya menjadi orang bermanfaat. Apa aja? Pokoknya di mana aja bermanfaat. Tolongin orang. Apa aja yang kita bisa nolongin orang. Tolongin, doain orang.
banyak doain orang, bermanfaat. Dan saya berharap teman-teman kita ini, artinya bukan kami pribadi, yuk bermanfaat sama-sama. Begitu, ini majelis kita, jangan majelis Fahrudin, majelis kita. Kita harus bersama-sama. Kita tidak boleh geser dari jalur ini, jangan. Geser jalur ini repot. Jadi kita tidak ada thariqatuna thariqatul mahabbah. Tarekat kita tarekat kecintaan kepada sesama. Misinya rahmah, harus sayang. Tarekat kita jangan mau terprovokasi begini begitu. Manusia banyak kekurangan, wajar, semua orang punya. Tapi jangan banyak melihat dengan telinga. Melihatnya harus dengan mata. Kalau kita melihat dengan telinga, rusak kita hidup. Dengan mata. Mudah-mudahan ini, ya saya minta didoain juga. Ya saya ini punya umur masalah panjang, saya mintanya barakah saja. Mohon barakah. Maka buku-buku itu saya tulis. Mohon maaf, ada buku tahlil, ada ratib, ada dalail, ada ini. Manfaatin oleh teman-teman. Bikinlah majlis ratib biar kecil nggak apa-apa. Yang penting yang belum ngerti nanya. Jangan punya doa nggak nanya. Seperti pas doa Allah rahidna bittaqwa istiqamah. Wa'idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'tuha. Biar kita orang tiga, ayo doa. Jangan dia nyuruh orang, ayo doa. Ta'alluq sama awliya Allah. Ta'alluq sama awliya Allah. Manfaat hidupnya saudara. Kalau kita nggak nyandar sama wali-wali Allah, mabok ada pinjaman. Benar, biar kita nggak terombang-ambing oleh keadaan. Begitu, nggak terombang-ambing, bingung kita ngadepin zaman ini. Jadi kami bersyukur, khususnya teman-teman majelis yang luar biasa, yang mengerti kepada keluarga, saudara-saudara adik, begitu istri anak-anak, yang memaklumi tidak menuntut kami. Tapi memang kalau beralasan dari awal sudah komit dengan istri minta dimaklumi kami. Kadang tidak ada di rumah, waktunya sempit. Kadang jam 2 kami harus nulis-nulis. Begitu, kalau nggak bisa tidur kami mutalaah, bikin tulisan-tulisan kata-kata. Saya tahu sebagian jamaah disdon ngadepi zaman begini jebol. Betapa ada di antara teman kita omset sebulan itu paling minim harus dapat 2 miliar. Sekarang cuma dapat 7 juta. Berapa yang hilang? Itu saya banyak pesan kemarin. Begitu. Sedikit dari perjalanan umur ini kami minta dimaklumi oleh teman-teman. Manakala taklim itu libur, tidak ada satupun yang ada niatan pengen dulu. Selalu pengennya ngaji. Cuman ada kalanya kendala dengan teman-teman majelis kita. Dia juga harus kita openin. Itu kerjaannya kayak begitu. Harus kami openin. Begitu, harus kami openin. Jadi otomatis badan satu tidak terbagi. Otomatis ada yang kita pangkas. Jadi minta dimaklumi saja. Mudah-mudahan dengan milad ini kami ini minta didoain biar diampuni dosanya. Dan jangan kurang-kurang kalau mau doain kami satu aja. Biar jadi orang benar. Itu yang susah. Biar jadi orang benar. Doa sama Allah Fahrudin biar jadi orang benar. Jadi orang benar. Biar jangan jadi orang-orang aja. Biar jadi orang benar. Ngajar ini biar enggak keluar daripada salafus saleh. Bagaimana kita harus bermadhab Syafi'i dan juga tidak menghina madhab lain. Dan kita bagaimana di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dan tetap kita merangkul kepada yang belum mengenal tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita harus mahabbah kepada Ahlul Bait. Jangan jauh-jauh. Enggak bisa ma'rifat kepada Allah kalau enggak mahabbah kepada Ahlul Bait. Memang syarat ma'rifat itu perlu cinta sama Ahlul Bait. Nggak bisa kalau nggak cinta sama Ahlul Bait, saudara. Cinta. Kita harus cinta. Jadi tentu dengan batas kemampuan kita. Agama tidak maksa.
Oleh karena itu, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada teman-teman ini. Luar biasa, kami ketipu mulu ini mau begini. Bisa dia dipecah. Begitu kami nggak tahu ada begini-begini. Saya terima kasih. Kami tidak kurang-kurang selalu berdoa sama teman-teman majlis itu, ya Rabb, yang kesulitan Kau lapangkan, yang banyak hutang Kau beri jalan kemudahan, yang anaknya di pendidikan dapat ilmu yang benar, beri usahanya pada lancar. Itu yang kami doa kalau ziarah, kalau di mana. Karena kami sayang sama antum semua, kami sayang sama teman-teman majelis semuanya, bukan karena kami yang tinggi mah antum yang tinggi di mata Allah, bukan kami. Kalau antum kagak gotong-gotong kami, enggak ada kami. Antum yang tinggi di mata Allah, tinggi derajatnya antum, luar biasa. Mahabbah antum luar biasa, nggak bisa diukur. Moga itu dicatat oleh Allah sebagai saksi kebajikan oleh Allah yang menghantarkan antum mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Terima kasih banyak atas berbagai perhatian. Ini nggak habis-habis kami tiap hari jawab mulu di mobil, di mana tiap hari nih, mana Pak Bari nih, sampai tadi masih aja ini guru. Saya terus WA-an sama Sultan Jordi tadi, agak berhenti kami tiap hari sama Bang Bari. Ya, jadi ya gimana ya maunya teman-teman, kami girang aja lah. Mungkin mereka niatnya semuanya baik. Kami yakin, aku yakin teman-teman. Doain biar kami ini jadi orang benar, beneran susah ternyata jadi orang benar. Ngelempangin hati itu susah. Ngelempangin hati, maka kita harus baca sholawat aja. Yang pendek sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang baca sholawat itu saudara, waktu dikuburnya ya, kan dikubur tuh kita bakal tidur. Baru tidur tuh duduk, malaikat roman yang dudukin. Pertama yang ditanya munkar nakir. Dalam hadis Bukhari itu bukan Allah. Siapa ini? Man hadzal rajul? Man ladzi taquluna fi hadzal? Begitu Bukhari. Siapa ini? Itu Nabi Muhammad didatangin di kuburan. Kalau kita orang agak baca sholawat, kita baca tak tahu saya. Udah habis lah kita. Habis. Tapi kalau orang baca sholawat itu bakal dikenal. Benar ya? Baca sholawat walaupun terseok-seok sudah baca aja. Beneran baca aja sholawat sebisa kita. 100. Saya cuma minta mantan majlis 500 saja. Saya pengen subur. Teman-teman majlis jangan ada yang susah. Teman majlis itu saya beneran pengen yang mau. Jangan sampai ada anak majlis ngalamin susah. Jangan sampai. Saya berupaya itu, pengen betul. Saya berupaya sebisa saya. Begitu berupaya pengen teman di situ diberi syukur dan yakin dengan ngaji itu saudara kemudahan banyak dari Allah. Yakin, jangan takut di agama, benar. Dan ini kami yakini dari tanaman malim syahadat. Yakin aku ya. Kita jangan enggak doa, bunda-bunda doa ya. Jangan enggak doa biar anaknya alim. Jadi begini cara doanya. Kalau sodako, kalau apa, minta aja anak biar jadi alim. Emang itu adalah syarat, saudara. Syarat. Kudu alim. Kudu. Mohon maaf nih kalau saya sedikit ngajari dalam tradisi keluarga kami. Jadi ada kiai main ke Serang itu. Mohon maaf. Biar kata duit 1000 yang punyanya 1000 kasih aja. Begitu, dia tinggal usah ngomong sama kiai, ngomong sama Allah aja, biar kita anaknya jadi kiai gitu. Begitu aja. Ada yang kenal kita ngaji kayak kagak tuh sama tuh kayak kalau ada. Itu Imam Ghazali begitu tuh bapak. Imam Nawawi begitu tuh bapak. Selalu begitu. Minta jadi alim. Minta jadi alim. Itu begitu. Begitu, saudara nggak usah takut. Itu dilatih bakat tuh. Kenapa saya motivasi untuk segala macam? Kan doanya Allah balik ahlana, wa auladana. Walad itu ada 2 saudara. Ada walad nasab, walad sabab. Jadi ada anak dari keturunan, ada anak dari pengajian. Jadi asal kita baca ratib,
semuanya bakal dikasih jalan oleh Allah nyampe ke Rasulullah. Benar, asal khusyuk ya. Jangan yang khusyuk. Ini perjalanan ini enggak boleh lepas dari Nabi. Jangan rugi kita jauh dengan Rasulullah. Beneran rugi. Kita kebahagiaan dunia ini semua, kebahagiaan yang paling indah itu bila dekat dengan Rasulullah. Rugi. Dekat dengan Rasulullah enak, dekat dengan Rasulullah. Jadi walaupun kita di Bintaro gitu, gardunya ada di Pluit, PLTU-nya Muara-Karang, karena ada sambungan nyala. Walaupun kita adanya di Indonesia gitu, Rasulullah ada di Madinah. Kalau sering baca sholawat, namanya isi pulsa, nyala sudah. Saudara akan ngalamin kebingungan. Biar jangan bingung, maka jangan sungkan kami sediain waktu Sabtu sama Ahad untuk kita jauh-jauh ngobrol dengan teman-teman. Ya ngobrol cuap-cuap aja di rumah lah. Sabtu dan Minggu orto, karena di Mandis semua nggak ketemu untuk ngobrol. Ya untuk kita menyelesaikan persoalan yang kita bisa selesaikan, yang kita bisa. Pokoknya jangan takut, jangan sungkan, jangan ini begitu. Sebab kita ini perlu hidup bermanfaat. Ala kulli hal, terima kasih banyak kepada semuanya atas kebaikan antum ini semua. Ya Allah, masakan segala macam perhatian. Saya sangat luar biasa. Saya sangat cinta sama ini. Saya sangat cinta sama orang yang demen ngaji. Jujur aja, kalau nggak ngaji nggak demen kita orang. Rada susah di hatinya. Malas aja ngaji, susah di hati saya. Susah. Saya kalau nggak mau dapat ilmu itu cahaya. Kalau orang nggak mau sama cahaya gelap, saya nggak mau gelap, pengennya terang. Saya itu cinta sama ilmu. Siapa yang ngaji kesulitan ngomong, yang saya bisa bantu saya bantu, yang saya bantu. Tapi kalau nggak ngaji susah. Nggak mesti sama saya ngaji, yang penting ngaji. Sebab hidup ini nggak boleh lepas dari ilmu. Rugi. Jadi kembali, perjalanan ini adalah barakat semuanya. Ada keluarga, ada guru, ada nenek, ada datuk, ulama-ulama yang sangat luar biasa. Dan tidak sedikit ada orang yang kalau kata orang biasa, tapi mereka kami tahu wali-wali Allah yang besar, yang kadang nggak kelihatan nama orang, tapi mereka luar biasa punya motivasi dan menggembleng jiwa. Jadi saya berharap kepada teman majelis ini, dari kumpulnya kita ini, maka kita harus banyak baca sholawat kepada Nabi, menjadi pribadi bermanfaat sebisa kita. Apa aja yang kita lakukan, mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih atas doa-doa antum, terima kasih atas kepedulian antum semua. Apapun itu bentuknya, kami semuanya serahkan nama Allah. Moga hajat antum Allah kabul. Antum juga diberi umur yang barakah. Antum semua diberi keluarga yang barakah. Antum semua diberi anak keturunan yang barakah. Antum semua diberi teman-teman yang barakah. Antum semua diberi ilmu yang barakah. Yakini enggak ada ilmu dunia, enggak ada. Semua ilmu itu dari Allah. Ilmu apanya? Semuanya niatin buat ibadah, niatin ibadah. Moga kita semuanya hidup demen bersolawat, wafat demen bersolawat, dikubur demen bersolawat, sampai di akhirat dikumpulkan dengan sahibus solawat, sampai masuk ke surganya Allah bersama Rasulullah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah muslim semuanya, dan ahlus sunnah semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi al-Habibil Mahbub al-Alil Qadri al-Azimil Jah, salatan taj'aluna biha
وأولادنا وتلاميذنا وأحبابنا من أهل العلم وأهل المحبة ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها وإياهم بزمرة الصالحين في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الرمل الرقيق صلاة تجعلنا بها وأولادنا وتلاميذنا وأحبابنا من أهل الطاعة وأهل التوفيق وتلهقنا بها وإياهم بزمرة العلماء من أهل التحقيق وترزقنا بها وإياهم فهم القرآن وأصناف العلم الأنيق وتبلغنا بها وإياهم الحضور إلى بيتك العتيق بزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر وسيدنا أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. يا مدبر دبر ويا مسهل سهل ويا ميسر يسر بكرامة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ إبراهيم الدسوقي وسيد الشيخ بلاسن الشاذلي وسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وسيد الإمام محمد بن سليمان الجزولي وسيد الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع الأقطار والأوتاد والأبدال والنقبة والنجبة وقطب الزمان وغوث الوقت والمكان يسر علينا وعلى أحبابنا وعلى تلاميذنا والمسلمين الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا ومرادهم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا في طاعتك اللهم طول أعمارنا في طاعتك اللهم طول أعمارنا في طاعتك ووفقنا لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مصليا على رسول الله وأمتنا مصليا على رسول الله واحشرنا غدا مع زمرة المصلين على رسول الله وأدخلنا الجنة مع زمرة المصلين على رسول الله. يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا ولأمتك هذه أجمعين يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا يا سيدي يا رسول الله. أغثنا جميعا بسريعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا كثير النوال ارزقنا برزقك الحلال وبارك لنا في العلم والقلب والمال والأهل والولد والعيال واكفنا وإياهم شر ما تأتي بالأيام والليال بحولك وقوتك وقدرتك يا عزيز يا مترب العالمين يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سميع الأصوات يا كافي المهمات يا كاشف الكربات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات خلصنا وخلص أهل مجلسنا وخلص أهل بيوتنا وخلص أهل بلدتنا والمسلمين من الوباء. الأمان 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 يا لطيف يا عليم يا خبير الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن تدبير في خير ولطف وعافية
Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuh bina wa bil muslimin. Ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuh bina fima nazal, innak latifun lam tazal, ultuh bina wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuballighuna ilaik, wa nas'aluka ya Allah hubba rasulillah, wa nas'aluka ya Allah hubba rasulillah, wa nas'aluka ya Allah hubba rasulillah, wa hubba man yuhibbu Rasulullah, wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati Rasulillah, wa nas'aluka ya Allah hubbal awliya, wa hubba man yuhibbul awliya, wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil awliya, wa nas'aluka ya Allah hubbal ulama, wa hubba man yuhibbul ulama, wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil ulama, wa nas'aluka ya Allah hubbas salihin, wa hubba man yuhibbus salihin, wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatis salihin. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina fid din wa li kafatil muslimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sampaikan salam kami kepada teman-teman yang lain atas berbagai ucapan dan doanya. Semoga hajat-hajat dan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tawassulan dengan para wali Allah, semoga wabah ini segera diangkat dan semua teman-teman majlis kita diberi kesuburan oleh Allah. Ayo kita baca sama-sama doa tawasul kita kepada para waliullah sejagat raya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.